Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan sebuah video pembelajaran dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu langsung oleh Bapak Anggis Setia Prayoga, Eskom MM. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran dan perkenalan, yang baru mampir ke channel ini mohon untuk di-subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan share jika video ini bermanfaat ya teman-teman. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rika Mustika Sari, NIM 612081800055 dari Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang. Nah, sebelum ke pembahasan, saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah manfaat sistem informasi manajemen, yang kedua adalah penerapan sistem informasi manajemen, yang ketiga adalah tingkatan sistem informasi manajemen. Di mana manfaat sistem informasi manajemen itu, yang pertama adalah manajemen sebuah bisnis atau perusahaan dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Yang di sini dimaksud adalah perusahaan memiliki sebuah keefektifan atau efisiensi kerja untuk mendapatkan hasil secara maksimal. Dan yang kedua adalah manajer perusahaan atau pemilik bisnis memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka, di mana umpan balik ini adalah penilaian terhadap kinerja kita, karyawan ke perusahaan atau sebaliknya. Tetapi umpan balik ini berbeda dengan review kerja. Yang ketiga adalah sebuah bisnis atau perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak berfungsi. Yang keempat adalah pemilik bisnis atau manajer perusahaan dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja. Yang kelima, ada meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi, di mana yang dimaksud seperti mengelola jam kerja dengan wajar, lalu komunikasi secara langsung antara manajemen dan karyawan, atau mendukung karyawan dengan peralatan atau fasilitas pendukung lainnya di dalam perusahaan. Nah, kita langsung contoh penerapan sistem informasi manajemen. Contoh yang pertama, penerapan sistem manajemen adalah Executive Support System atau ISS, di mana sistem ini akan membantu manajemen untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisnis. Caranya bagaimana? Dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi lainnya. Jadi manajer-manajer itu melihat dari grafik. Nah, karena yang ini kadang bersifat tidak pasti juga, karena seperti kayak peraturan pemerintah itu sering berubah-ubah, terus bahasa tentang pesaing begitu. Yang kedua adalah Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaboration Work System atau GSCWS yang berfungsi untuk mencari solusi atau permasalahan serta pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. GDSS lebih sering ada di dalam bentuk kuesioner, konsultasi atau setara dengan skenario. Dan contoh GDSS ini adalah e-government. Hal yang ketiga adalah Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem informasi yang biasanya memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah di dalam programnya tersebut. Lalu yang keempat adalah Decision Support System atau DSS. Selanjutnya ada sistem ini membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Dan contoh dari DSS ini adalah
link elektronik. Ya, bisa dipakai atau digunakan di PC atau komputer atau tablet, HP dan sejenisnya dengan melalui web atau URL lainnya. Yang kelima adalah Informatic Management System atau IMS. IMS ini memiliki fungsi untuk pendukungan spektrum tugas di dalam organisasi tersebut. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi bisa disatukan pada IMS tersebut. Tapi jangan salah ya, IMS ini memiliki pengertian yang berbeda dengan sistem informasi manajemen yang kita pelajari. Lalu yang keenam adalah Office Automation System atau OAS. Contoh sistem informasi berikut itu adalah OAS yang memiliki fungsi melancarkan komunikasi antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi dan menggabungkan server komputer di setiap perusahaan. Dan contoh OAS ini adalah email, di mana setiap internal di dalam perusahaan itu kita saling berkomunikasi antara manajer dengan staf atau direktur atau HRD gitu. Jadi berhubungan melalui email. Contoh penerapan selanjutnya adalah Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem ini manfaatnya yang diperoleh adalah mengintegrasi data supply dari pemasok, produsen hingga pengecer dan tidak tanggung-tanggung bahkan sampai ke konsumen akhir. Nah, biasanya ini sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Contohnya apa? Alfamart. Seperti yang kita contohkan Alfamart yang ada di pusat Jakarta. Itu hanya pusatnya saja yang memiliki sistem SCM untuk ke pusat Bandung. Tapi kalau anak cabang di Jakarta itu tidak bisa. Mereka hanya menggunakan sistem DSS yang sebelumnya kita bahas. Lalu ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Biasanya perusahaan besarlah yang sering menggunakan sistem informasi manajemen ERP, tapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP bisa dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi antara unit-unit perusahaan. Lalu yang terakhir adalah Transaction Processing System atau TPS. TPS ini digunakan untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Nah, ini contohnya seperti inventaris, bank, dan keuangan lainnya. Mereka seperti kayak ada pembukuan, seperti ada perekaman, seperti ada informasi lewat internet, atau barcode, seperti itu. Nah, di sini langsung ada pada tingkat sistem informasi manajemen. Nah, sistem manajemen informasi ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah manajemen tingkat bawah, yang saya sebut adalah supervisor karena pada di jenjang perusahaan manufaktur. Yang kedua adalah manajemen tingkat menengah, yaitu manajer. Yang ketiga adalah manajemen tingkat atas yang setara dengan direktur. Tujuan dan sifat masalah. Pada tingkat manajemen atas, tujuannya adalah visi misi, di mana harus manajemen direktur ini harus mencapai tujuan visi misi, tujuan dari perusahaan, dan sifat masalahnya tidak terstruktur. Untuk tingkat manajemen menengah itu memiliki tujuan efektivitas, di mana dijalankan secara optimal, dan sifat masalah ini fleksibel, bisa ke manajemen atas dan bisa ke manajemen bawah. Lalu di tingkat bawah ada supervisor dengan tujuan efisiensi, di mana bisa menggunakan SDM seminimal mungkin atau peralatan perusahaan dengan seminimal mungkin, dan sifat masalah ini adalah juga terstruktur. Sifat informasi manajemen. Dilihat dari sifatnya ada beberapa kategori untuk manajemen tingkat A, B, dan C. Untuk yang pertama adalah sumber informasi. Di tingkat atas ada eksternal, di mana tingkat atas ini, manajemen tingkat atas ini mendapatkan informasi eksternal di luar knowledge atau internet atau pesaing-pesaing lainnya.
Lalu untuk manajemen tingkat bawah ini adalah internal, lingkup internal saja. Bagaimana mencapai target, bagaimana mesin yang harus jalan untuk produksi gitu. Kalau untuk sistem manajemen menengah, tingkat menengah itu fleksibel, bisa ke arah ke atas dan bisa ke bawah. Dan sifat yang kedua adalah lingkup informasi, di mana lingkup manajemen tingkat atas ini adalah global, di mana global ini seperti kayak anggaran, memikirkan anggaran perusahaan dan penjualannya bagaimana untuk kedepannya. Lalu untuk manajemen tingkat bawah adalah parsial, di mana kita bahas adalah target. Target harus memikirkan target, di mana per hari kita harus memikirkan target yang harus dijual, gitu, harus disampaikan ke customer. Lalu sifat yang ketiga adalah kurun waktu, di mana kurun waktu sistem manajemen tingkat atas adalah jangka panjang. Mereka harus memikirkan visi dan misi yang tadi, dan manajemen tingkat bawah adalah jangka pendek. Lalu sifat kelengkapan adalah hal-hal pokok, hal-hal yang diperlukan saja, tidak lengkap. Tapi kalau manajemen tingkat bawah adalah lengkap, harus rinci juga. Dan sifat kerincian juga untuk manajemen tingkat atas harus ringkas, tidak bertele-tele dan pasti. Kalau untuk diagram harus diagram atau grafik yang pasti, ringkas. Tapi kalau tingkat manajemen tingkat bawah itu adalah rinci, harus engine-nya berapa, OK-nya berapa, yang bisa diproduksi berapa, yang harus bisa dikirim ke customer berapa. Lalu sifat kerangka waktu untuk masa depan. Sistem manajemen tingkat atas ini emang memikirkan masa depan, bagaimana untuk kelangsungan kedepannya perusahaan ini, penjualan untuk perusahaan ini bagaimana. Lalu untuk manajemen tingkat bawah adalah masa lalu, di mana harus membandingkan kayak target masa lalu atau target minggu depan dan minggu lalu itu bagaimana, tahapnya berapa persen peningkatannya, tercapai atau tidaknya begitu. Lalu untuk sifat yang terakhir adalah hal penyajian, di mana pada tingkat atas sesuai kebutuhan dan manajemen tingkat bawah itu produksi secara rutin dan harus dikelola kebutuhan secara rutin. Nah, sistem informasi sendiri ada beberapa tingkatan juga yang bisa disebut. Untuk manajemen tingkat atas bisa disebut decision support system, di mana dia memberi informasi karena tujuannya visi misi itu harus terlaksana. Dan yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau manajemen kontrol sistem, di mana dari katanya aja udah kontrol, berarti manajemen itu untuk mengontrol biar efektivitas, biar kinerja mereka tuh seefektivitas mungkin. Untuk yang ketiga adalah manajemen tingkat bawah atau transaction processing system, di mana tujuan ini untuk mengefisiensi semua yang ada di perusahaan atau untuk memudahkan efisiensi tersebut, kayak waktu, tenaga itu seefisiensi mungkin. Lalu teknologi informasi yang ada manajemen tingkat atas itu ada di internet knowledge atau model base. Itu seperti kayak bertujuan untuk mengambil keputusan, di mana harus direktur ini harus mengambil keputusan dengan benar melalui informasi dari internet, knowledge atau model base yang lainnya. Lalu manajemen tingkat menengah itu ada database atau jaringan komputer, di mana komputer ini harus terkoneksi satu sama lain pada internet di perusahaan itu gitu. Mereka harus informasinya tuh harus lengkap, harus tahu dari departemen satu ke departemen lainnya. Untuk manajemen tingkat bawah itu file processing atau standalone. Nah, untuk file processing ini bisa kita dapat adalah input, proses, dan output. Biasanya untuk tingkat manajemen tingkat bawah ini biasa menggunakan Microsoft Excel atau Microsoft Excel untuk penggunaan file processingnya. Dan di sini ada cara dan alat pengambilan keputusan oleh manajemen. Yang pertama adalah manajemen tingkat atas. Caranya pakai estimasi
atau perkiraan, di mana alat statistiknya pengukurannya probabilitas jangka panjang. Mereka harus memikirkan perusahaan yang bagaimana, jalan atau bagaimana, stuck, atau mereka harus memikirkan dengan intuisi, dengan mereka harus memiliki nilai tambah untuk mereview sebuah perusahaan tersebut, karena tujuannya adalah visi misi. Dan yang kedua adalah manajemen tingkat menengah. Itu fleksibel ya, bisa ke atas dan ke bawah, dan ini jangka sedang atau inovasi, dimana dari informasi yang dievaluasi itu agar bisa perbaikan untuk kedepannya juga yang mendukung visi misi tersebut. Jadi harus bersama-sama dengan tingkat atas dan tingkat bawah. Lalu yang terakhir adalah manajemen tingkat bawah. Caranya optimalisasi atau mengoptimalkan perbaikan. Terus untuk alatnya itu menggunakan riset operasi matematik dengan memakai hitungan sederhana agar mengerti untuk karyawan-karyawannya. Dan untuk jangkanya adalah jangka pendek, dan yang dibutuhkan adalah informasi. Keputusan yang baik harus memiliki nilai tambah. Begitu. Dan terima kasih telah menonton video ini ya, dari awal hingga akhir. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.